sudah punya nilai RTS. Setelah nilai RTS sudah dapat, kita akan mencari nilai J. Nilai J rumusnya pun juga sudah ada. Nilai J rumusnya pun juga sudah ada. 2 kali B pangkat 3, 2 kali B kali TF pangkat 3, ditambah D minus TF, yaitu HO ya, dikalikan TW pangkat 3 dibagi 3. Nah, hasilnya ada sebesar 1.927.168 mm pangkat 4. Sehingga kita dapatkan nilai J-nya. Oke. Balik untuk mencari nilai LR, seluruh variabel yang ada di rumus LR sudah kita dapatkan. RTS sudah kita dapatkan, F yield kita punya, J kita punya, C kita punya, SX H0 juga kita punya. Maka kita masukkan semua nilai-nilai valuasi variabel yang ada ke dalam rumusnya. Nah, dari hasil perhitungan ini yang bisa Anda lihat di layar Anda, didapatkan nilai LR-nya adalah sebesar 10,435 meter. Oke. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai LB, LP, dan LR-nya. Di mana LB sama dengan 5 meter, LP 3,48 meter, LR-nya 10,43 meter. Dengan kondisi seperti itu, maka LB-nya ada di antara nilai LP dan LR. SNI menyatakan bahwa untuk tekuk torsi lateral di bab F2 untuk lentur, LB yang di antara nilai LP dan LR, maka rumus untuk menghitung MN-nya menggunakan MN sama dengan CB dikalikan dengan kurung buka MP dikurangi kurung buka MP dikurangi 0,7 F yield dikalikan dengan SX, lalu dikalikan dengan LB minus LP dibagi dengan LR minus LP kurung tutup lebih kecil sama dengan MP. Oke. Lebih kecil sama dengan MP. Itu rumus yang kita pakai. Oke. Kita akan mencari nilai MN-nya, di mana rumusnya, karena kondisinya LB berada di antara LP dan LR, maka rumus yang kita pakai adalah rumus ini. Walaupun ada 3 opsi yang ada, LB lebih kecil dari LP, LB lebih besar dari LR. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, lebih baik LB ini berada di bawah nilai LP. Kenapa begitu? Karena keadaan batas dari tekuk torsi lateral tidak boleh digunakan, sehingga kondisi tekuk torsi lateral akan tidak diperhitungkan. Cuman karena kondisinya adalah LB berada di LP dan LR, kita pakai rumus yang warna kuning ini. Kalau yang bawah, LB lebih besar dari LR, kita pakai rumus yang di bawah. Dan syaratnya adalah dia harus lebih kecil sama dengan MP-nya. MP sudah kita hitung di awal tadi kan, di kondisi plastis. Nah, ini adalah breakdown dari rumus yang ada. Di rumus itu ada nilai CB, ada nilai MP yang kita dapat dari momen plastis di kondisi plastis yang kita hitung tadi di awal. LB, LP-nya kita punya, LR ada, SX ada, tinggal nilai CB. Apa nilai CB? Saya ajak Anda ke sini. CB rumusnya adalah 12,5 momen maksimum dibagi dengan 2,5 momen maksimum ditambah dengan 3 MA plus 4 MB plus 3 MC. Apa ini CB? Saya akan jelaskan pada bab berikut. Bagaimana menghitung CB? Bagaimana cara menghitung CB atau yang disebut dengan faktor modifikasi untuk momen tidak seragam. CB hanya berada di rumus tekuk torsi lateral dengan kondisi LB-nya, nilai LB-nya, bentang LB berada di antara LP dan juga LR.
Nah, seperti yang Anda lihat di layar. Cuk cuk. Oke. Kalau kita berbicara tentang tekuk torsi lateral, maka saya akan jelaskan seperti berikut. Ketika LB lebih kecil dari LP, dia akan disebut sebagai betang pendek. Ketika LB berada di antara nilai LP dan LR, dia akan disebut sebagai bentang menengah. Dan ketika LB nilainya lebih besar dari LR, maka dia akan disebut sebagai bentang panjang. Kalau kita lihat pada grafik kemampuan kekuatan nominal, bisa kita lihat bahwa ketika LB lebih kecil sama dengan LB, atau dia disebut sebagai kondisinya adalah bentang pendek, maka dia masuk kepada kondisi MN sama dengan MP sama dengan F yield sama dengan dikalikan dengan ZX, atau dianggap tidak terjadi lateral torsional buckling. Area ini tidak terjadi lateral torsional buckling. Mengapa begitu? Karena LB-nya lebih pendek dari LP-nya. Ketika LB berada di antara LP dan LR, atau yang sekarang kita sebut sebagai bentang menengah, sesuai dengan kondisi soal yang sedang kita bahas, dia masuk pada kondisi lateral torsional buckling inelastis. Dimana simpelnya kalau Anda sama-sama lihat bahwa ini sama-sama nilai MN. Namun kita tidak diizinkan untuk menggunakan MN yang berada di area nomor 1 ini. Kita punya dua area ya. Nah, untuk bentang panjang kondisinya yaitu LB lebih besar dari LR, yaitu kondisinya akan masuk ke LTB elastis, atau rumus MN-nya seperti berikut. Nah, kalau kita bisa lihat semua adalah untuk kondisi lateral torsional buckling, ketika dia masuk ke bentang pendek, maka dianggap tidak terjadi lateral torsional buckling, sehingga momen nominalnya akan sama mengikuti dengan kondisi plastis. Namun pada kondisi LB-nya berada di antara LP dan LR atau disebut bentang menengah, maka nilai MN-nya akan lebih rendah, lebih kecil daripada kemampuan yang berada di area 1 ini. Kalau kita lihat, kita kasih nomor 1, ini nomor 2, ini area nomor 3. Dan ketika dia LB-nya lebih besar dari LR atau disebut bentang panjang, maka rumus MN yang dipakai adalah yang di sini. Dan kita bisa lihat kemampuannya juga jauh lebih turun. Mengapa begitu? Karena resiko, kita berbicara dengan resiko pada kegagalan. Semakin dia panjang, resiko terjadi lateral torsional buckling akan semakin lebih tinggi. Otomatis di SNI mengatur kita untuk menggunakan rumus ini sesuai dengan capability-nya. Semakin dia panjang, maka SNI mengatur bahwa kemampuan nominalnya harus diperkecil. Karena resikonya ketika dia panjang, bebannya semakin besar, dia bisa menjadi rumus CB, yaitu min sama dengan minimum sama dengan 12,5 M momen maksimum dibagi dengan 2,5 momen maksimum ditambah 3 MA tambah 4 MB dan MC. Momen maksimum adalah momen maksimum di segmen LB-nya, jadi di segmen LB. MA berada di 1/4 LB, MB ada di setengah LB, dan MC berada di 3/4 LB. Untuk penampangnya simetri ganda, maka RM-nya ini sama dengan 1. Jika dia penampang simetri tunggal, maka RM-nya juga 1. Nah, saya bantu untuk lebih mempermudah Anda. Ini adalah gambar kondisi sebuah gelagar menerima beban terbagi rata sebesar 10 ton meter, ya 10 ton per meter, L-nya 10 meter, panjangnya 10 meter. Karena di situ tidak ada pengaku lateral, maka L sama dengan LB. Titik A dan titik B atau perletakan inilah yang kita anggap sebagai
pengakunya. Sehingga L sama dengan LB. Kalau kita lihat di situ, maka untuk bisa mengisi momen maksimum MA, MB, dan MC, MA-nya berada di 1/4 panjang bentang 2,5 meter, MC-nya berada di 3/4 yaitu 7,5 meter berarti ya di bentang itu dari titik A. MB-nya berada di tengah bentang dan momen maksimumnya berada di tengah bentang pula. Ini kondisi ketika tidak ada pengaku lateral. Nah, kalau kondisinya ada satu pengaku lateral berada di tengah yang saya kasih warna merah X ini, maka MA, MB, MC, dan momen maksimumnya akan digambarkan seperti ini. Karena LB-nya sama dengan 5. LB dari titik A ke tengah bagian pengaku lateral dan pengaku lateral tengah ke titik B itu sama. Karena nilainya sama-sama 5 meter, maka kita ambil contoh hanya di area sisi 1 saja. Untuk MA-nya berada di 1/4 dari LB yaitu 1,25 meter, MB-nya seperti yang ada di gambar setengah, MC ada di 3/4 dan Mmax tetap dinilai momen maksimumnya. Momen maksimumnya. Jadi yang dimaksud dengan MA, MB, MC ini adalah ini loh. Nilai. Jadi yang dimaksud dengan momen A, momen B, dan momen C adalah berapa sih nilai momen A yang berada di garis ini. Jika pengaku lateralnya ada 2, maka kondisinya akan seperti ini. Kita lebih persempit lagi areanya. Karena mengikuti dengan LB-nya. Karena LB-nya lebih sempit lagi, berada di 3,33, maka jaraknya menjadi 0,8325 untuk A, B, C, dan momen maksimumnya. Momen maksimumnya mana? Momen maksimum dari bentang tersebut. Dan jika dua pengaku lateral, kondisi tengah akan seperti ini. Maka yang sering ditinjau adalah pengaku lateral yang berada di sisi tengah. Karena balik lagi, kondisi yang paling parah pada kondisi pembebanan di mana balok itu melendut atau melentur berada di area tengah. Sehingga yang sering dipakai ketika ada dua pengaku lateral yang ditinjau adalah berada di area tengah. Karena momen maksimumnya berada di momen terbesar dari seluruh panjang bentang. Oke, itu penjelasan tentang konsep CB-nya. Dari kondisi soal yang kita punya saat ini, pengaku lateralnya terlihat seperti yang ada di gambar saat ini. Di ujung peletakan dan ada